Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum belajar, kalian siapkan buku paket pena kalian yang jilid 1C, kemudian kalian siapkan alat tulis kalian dan buku tulis kalian ya. Nah, di pembelajaran subtema 4, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, kalian buka buku paket kalian halaman 161. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai muatan bahasa Indonesia, yaitu materinya mengenal ungkapan pemberitahuan. Lingkungan alam adalah ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan. Nah, kita sebagai manusia harus memeliharanya. Tidak boleh membiarkan lingkungan alam menjadi kotor dan tidak sehat. Lingkungan yang kotor akan membuat kita akan terasa tidak nyaman dan mudah terserang penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sini. Ini ada sebuah percakapan yang dimana percakapan ini dilakukan di kantor pengurus. Nah, di sini ada warga dan ada RT. Hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Kita harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan agar desa kita tidak banjir. Nah, itu adalah percakapan dari Pak RT kepada warga. Kemudian warganya menjawab, "Baik Pak RT, saya akan memberitahu warga lain agar mereka bisa meluangkan waktunya di hari Minggu." Nah, jadi ini adalah sebuah percakapan yang menunjukkan ungkapan pemberitahuan. Apa pemberitahuannya? Yaitu Pak RT mengajak semua warga untuk membersihkan sampah-sampah di selokan yang akan dilaksanakan di hari Minggu, yaitu bekerja bakti. Nah, jadi ungkapan pemberitahuan itu adalah ungkapan yang dilakukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu informasi. Nah, misalnya pemberitahuan anak-anak hari Senin tanggal merah, itu berarti kita libur. Nah, itu juga adalah suatu contoh ungkapan pemberitahuan ya. Semoga kalian paham ya mengenai ungkapan pemberitahuan. Nah, ungkapan pemberitahuan contoh lainnya misalnya Fitri terlambat datang ke sekolah. Sampah yang dibuang di selokan dapat menimbulkan banjir. Dedi gemar bermain sepak bola. Nah, itu juga adalah suatu contoh ungkapan pemberitahuan. Nah, di halaman 162 kita akan belajar mengenai muatan PPKN, yaitu materinya menaati aturan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini sering Ibu singgung, yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, aturan itu adalah hal yang harus dilakukan. Jadi setiap dalam kehidupan hari-hari kita itu memiliki aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aturan itu biasanya ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, kalau di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, itu aturannya apa? Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan secara rutin, membersihkan selokan dari sampah. Nah, jadi aturan itu harus kita taati supaya kita bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih dan kita akan merasakan terhindar dari penyakit. Nah, mematuhi aturan dapat melatih kita untuk berdisiplin dan bertanggung jawab. Nah, jadi itu ada contoh aturan yang harus kalian taati di lingkungan masyarakat. Nah, di muatan SBDP, Ibu akan menjelaskan materi mengenai membuat karya kerajinan dari bahan alam, yaitu benda yang sudah tidak terpakai dapat dibuat menjadi sebuah karya kerajinan. Nah, ini adalah salah satu kerajinan tangan, yaitu dengan membuat gantungan kunci maupun kalung. Nah, ini terbuat dari bulu ayam, dari kemonceng juga bisa, bulu ayam yang tidak dipakai juga bisa. Nah, cara membuatnya seperti ini, yaitu bahannya bulu ayam dari kemonceng, cat air, manik-manik, benang wol, kardus
bekas, dan gunting. Ini hanya menjelaskan materinya saja bahwa karya seni itu bisa dibuat dengan menggunakan bulu ayam, yaitu bisa dijadikan sebagai gantungan kunci maupun kalung, biasanya juga sebagai hiasan dinding, hiasan di depan pintu kamar gitu. Jadi kita dapat memanfaatkan bulu ayam dari kemonceng yang sudah rusak juga bisa ya. Ini hanya ibu menyampaikan materinya saja, tidak ada praktek untuk kalian karena kalian masih harus dibimbing kalau mau membuat karya seni seperti ini. Kecuali kalau kita sudah masuk sekolah pasti bisa ibu ajarkan dan bisa praktek langsung ya. Jadi ibu hanya menyampaikan materi saja. Nah, pembelajaran 2 ibu akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia sama masih tentang materi membuat ungkapan pemberitahuan. Nah, jadi lingkungan yang bersih akan membuat semua warga nyaman tinggal di sana. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada sebuah pemberitahuan dari Pak RT untuk menjaga kebersihan lingkungan berikut. Nah, jadi Pak RT-nya menyampaikan kepada warganya ini, kita harus menjaga kebersihan agar desa kita tidak kebanjiran. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak RT tersebut adalah ungkapan pemberitahuan. Jadi pemberitahuan itu harus menggunakan kata-kata yang singkat dan jelas agar mudah dipahami. Nah, ibu harapkan kalian sudah bisa ya mempraktekkan ungkapan pemberitahuan kalian di dalam lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar kalian. Nah, untuk tugas hari ini kalian buka buku paket buku pena kalian halaman 179 yang soal untuk subtema 4 halaman 179. Kalian kerjakan muatan bahasa Indonesia nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Hanya menuliskan jawabannya saja. Kemudian muatan PPKN nomor 1, nomor 2. Nah, hanya 1 dengan nomor 2 saja. Jadi muatan BI 3 soal, muatan PPKN 2 soal. Kemudian kerjakan muatan SBDP nomor 1 dan nomor 2. Jadi juga sama, hanya menuliskan jawabannya saja. Muatan bahasa Indonesia 3 soal, muatan PPKN 2 soal, muatan SBDP 2 soal. Jadi itu tugas hari ini, hanya menuliskan jawabannya saja, tidak perlu ditulis soalnya. Oke, sekian pembelajaran hari ini yang dapat ibu sampaikan kepada kalian. Tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar di rumah aja. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.